Teater Sanggar Prativi Jakarta dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio. Tanah Semenanjung. Naskah ditulis oleh J.F.R. Sarjono, diolah dari novel trilogi Putu Prabadarana. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tuturan Bencana. Mangkuningrat tiba-tiba menjadi sadar bahwa niatnya untuk meminta bantuan kompeni Belanda berarti mengorbankan adik kandungnya sendiri maupun sebagian tanah warisan leluhur. Maka kebimbangan pun kini mulai menguasai pikirannya, dan karena terdorong perasaan iba terhadap Pangeran Masirna, ia memutuskan untuk berhenti di tengah jalan dan kembali ke Belambangan. Pokoknya kita kembali lagi saja, Paman Bagustuwi. Saya kasihan terhadap adik saya. Dan saya merasa sangat berdosa bila nanti saya terpaksa harus merelakan sebagian tanah warisan leluhur kepada orang asing. Ayo, kita kembali saja, Paman. Iya, Si Prabu. Hamba adalah abdi Paduka. Dan oleh karena itu, hamba harus menuruti titah Paduka. Itu jelas, Paman. Kalau begitu, apalagi yang perlu kita tunggu? Anak saya dan Sugriwa, kebetulan sekarang mereka masih ada di sana dan belum sampai ke sini. Mari kita pulang saja. Sebentar dulu, Sri Prabu. Sebentar dulu. Sebaiknya Paduka tidak cepat memutuskan. Nanti akibatnya bisa tidak baik, Sri Prabu. Saya memutuskan untuk kembali sesudah saya berpikir, bertimbang dan merasakan. Saya rasa tidak perlu cepat saya membuat keputusan, Paman. Mari kita pulang. Ya, baiklah, Sri Prabu. Tetapi bolehkah hamba mengaturkan sesuatu kepada Paduka sebelum kita kembali? Paman hendak berbicara apa? Sri Prabu, Paduka adalah seorang Raja Agung Binatara yang sudah dikenal sebagai seorang penguasa yang berwibawa. Iya, benar. Anak kecil pun tahu. Nah, oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Raja untuk mempertahankan dan memelihara kewibawaan serta sifat agung seperti yang sudah Paduka miliki. Ya, lalu? Padahal kewibawaan dan sifat agung seorang raja semata-mata terletak pada sabda dan titahnya, yang tiada lain adalah sabda Pandita Ratu. Apa itu artinya? Artinya, seorang raja memiliki dua kedudukan, yakni kedudukan sebagai raja itu sendiri maupun sebagai pandita. Seorang pandita tidak dibenarkan berbicara sebelum bertimbang, sehingga apapun yang telah diucapkan selalu benar. Ini berarti bahwa pandita tidak pernah mencabut kembali apa yang telah diucapkannya. Demikian pula seorang raja, Sri Prabu. Tak bedanya dengan seorang pandita. Seorang raja harus bersabda dan bertitah sesudah bertimbang. Apakah menurut Paman keputusanku juga tidak salah? Seharusnya memang tidak salah, Sri Prabu. Seharusnya? Saya ingin ketegasan, Paman. Keputusan Paduka sudah benar. Maka bila Paduka mencabutnya, akan suramlah sinar kewibawaan maupun sifat agung Paduka di mata seluruh kawula Belambangan maupun kerajaan-kerajaan tetangga. Belum lagi penilaian Adipati Jaya Negara yang mungkin sudah kembali dari Surabaya dan membawa hasil. Adipati Jaya Negara pasti akan merasa dirugikan dengan telah berpayah-payah pergi ke Surabaya. Belum lagi kemarahan Belanda di Surabaya. Mereka pasti merasa dipermainkan, baik oleh Jaya Negara maupun Paduka. Mereka akan menjadi marah sekali dan akan sangat berbahaya jika mereka lalu menyerbu Probolinggo dan Belambangan dengan persenjataan yang serba lengkap. Oh,
Kenapa menjadi begini akhirnya, Paman? Masih merasa sakit, Tuan Lambung? Tidak lagi, Pak. Sudah sembuh. Oleh karena itu, saya hendak segera mohon pamit pulang. Pulang? Iya. Mengapa Tuan terburu-buru? Kan sebaiknya Tuan tinggal dulu di rumah saya sampai lengan Tuan benar-benar sembuh. Terima kasih saja, Pak. Saya khawatir merepotkan Bapak sekeluarga. Waduh, mengapa Tuan mesti berkata begitu? Bukankah tolong-menolong itu sudah merupakan kewajiban manusia? Apalagi yang saya tolong ini adalah seorang prajurit Blambangan yang bertugas melindungi kaula terhadap musuh. Saya juga kaula Blambangan, Tuan. Bapak sudah menolong saya, bukan? Berarti Bapak sudah melaksanakan kewajiban Bapak sebagai manusia. Iya, benar. Tapi belum selesai kewajiban saya itu, Tuan. Setelah Tuan benar-benar sembuh, baru kewajiban saya bisa dikatakan selesai. Sudahlah, Pak. Bapak tak perlu merasa bahwa kewajiban Bapak belum selesai. Saya sudah merasa enak. Ini berarti saya sudah benar-benar sembuh. Tuan, iya. Bolehkah saya menanyakan sesuatu kepada Tuan? Iya, tentu saja boleh. Tetapi mengapa Bapak perlu berbicara lirik? Iya, takut kalau kedengaran oleh orang lain, Tuan. Kenapa? Sepertinya rumah Bapak ini jauh dari tetangga. Boleh dikatakan terpencil dari rumah-rumah yang lain. Iya, saya jadi lupa. Ingin bertanya apa, Bapak? Apakah Blambangan sedang berperang, Tuan? Tidak. Apa yang membuat Bapak bertanya seperti itu? Iya, karena saya melihat Tuan kena tembak. Yang menembak saya bukan musuh. Loh, kok aneh? Ini terjadi hanya karena... Karena kesalahpahaman saja. Yang menembak adalah prajurit yang membawa saya kemari bersama Gusti Putri Ayu Tunjung kemarin itu. Apakah Tuan dikira mata-mata? Tepat sekali. Tapi sudahlah. Tak perlu kita membicarakan masalah ini. Alkisah, perjalanan Mangkuningrat sudah sampai di tujuan, yakni Kadipaten Probolinggo. Konon daerah itu termasuk wilayah kekuasaan Blambangan, namun kini telah menjadi daerah jajahan kompeni. Kala bersua dengan Adipati Jayanegara, hati Mangkuningrat sangatlah gembira karena penguasa Probolinggo itu ternyata menyambut kedatangannya dengan baik dan hormat, yang berarti bahwa di luar kerajaan Blambangan ia masih diakui sebagai raja. Setelah dipersilahkan beristirahat serta dijamu dengan santapan lezat, Mangkuningrat segera menanyakan hasil kepergian Jayanegara ke Surabaya. Sri Prabu, berkat doa restu Paduka, hamba telah kembali dengan membawa hasil. Tentunya hasil yang menggembirakan, Yang Mulia Adipati. Hamba Sri Prabu. Pada dasarnya, perwakilan VOC di Surabaya tidak merasa keberatan membantu Paduka. Tetapi tentu saja mereka tidak bisa segera memberikan keputusan sebelum ada persetujuan Gubernur Jenderal Van der Paar yang ada di Batavia. Saya bisa memahami, Yang Mulia. Tetapi apakah perwakilan kompeni di Surabaya sudah menghubungi Batavia? Sri Prabu, atas saran dan petunjuk kompeni di Surabaya, sebaiknya Paduka sendiri berkenan datang ke Batavia untuk bertemu dengan Gubernur Jenderal. Saya tidak keberatan untuk pergi ke Batavia, Yang Mulia. Tetapi apakah sudah ada pertanda baik dari perwakilan di Surabaya bahwa permintaan saya pasti akan dikabulkan? Kalau masalah itu, Yang Mulia, perwakilan Surabaya belum berani memastikan. Tetapi menurut hamba sendiri, rasanya Paduka tidak akan kecewa. Ya, semoga dugaan Yang Mulia tidak meleset. Saya sendiri pun berpengharapan besar bahwa permintaan saya akan dikabulkan. Hamba Sri Prabu, tentunya Belanda akan sangat tergiur oleh iming-iming tanah Blambangan yang subur dan cantik. Tetapi hanya sebagian saja. Tidak seluruh Blambangan, Yang Mulia. Kalau begitu, hamba telah salah berbicara kepada perwakilan Belanda di Surabaya. Hamba mengatakan bahwa sebagai imbalan atas bantuan VOC nanti, Paduka akan menyerahkan seluruh Blambangan. Oh, siapa yang mengatakan seluruh Blambangan? Caraka yang Paduka utus untuk menghadap hamba. Oh, sayang. Bahwa saya telah mengutus Caraka untuk menghadap Yang Mulia tanpa pesan yang jelas.
Wah, celaka Yang Mulia. Hamba sendiri menjadi ikut menyesal, Sri Prabu. Kenapa dulu hamba tidak memohon penjelasan Paduka lagi sebelum berangkat ke Surabaya? Oh, tidak Yang Mulia. Yang Mulia Adipati tidak bersalah. Saya yang bersalah karena saya telah ceroboh. Sri Prabu, mungkin ini akan menjadi alasan Belanda untuk menolak permintaan Paduka. VOC tidak akan puas dengan hanya menerima sebagian saja. Paduka tidak bisa mengubah besarnya imbalan yang berupa seluruh wilayah Blambangan menjadi hanya sebagian. Mereka akan tidak terima, Paduka. Jika seluruh Blambangan yang harus saya serahkan kepada Belanda, kami akan menjadi negara jajahan, Yang Mulia. Ini yang saya tidak suka. Arwah Rama Prabu Danurejo akan marah kepada saya. Beliau akan menuduh saya bahwa saya adalah putra Rama Prabu yang tidak becus, tidak pantas menjadi raja, dan tidak sayang terhadap kaula. Celaka Yang Mulia. Jangan-jangan dalam perjalanan saya ke Batavia nanti, arwah Rama Prabu akan muncul dan menghadang perjalanan saya. Beliau akan menangkap saya dan mengajak saya ke alam baka. Saya takut ini akan terjadi, Yang Mulia. Saya belum mau mati. Belum. Saya masih ingin hidup lebih lama dan menikmati keindahan dunia. Sri Prabu, hamba mohon Paduka tidak cepat berputus asa. Kita masih bisa berusaha untuk menyelamatkan tanah Blambangan. Bagaimana caranya, Yang Mulia? Tidakkah Yang Mulia tadi mengatakan bahwa Belanda tak akan puas dengan hanya menerima sebagian saja? Ini berarti bahwa mau tak mau saya akan terpaksa merelakan seluruh Blambangan jika saya menginginkan bantuan Belanda. Tanpa bantuan mereka, saya tak mungkin menghukum adik saya. Jika hamba tidak salah dengar, berita yang sampai ke Probolinggo mengatakan bahwa Wong Agung Wilis ditangkap penguasa Mengwi dan telah dijatuhi hukuman karena telah berani bertindak tanpa seizin Sri Maharaja Dewa Agung. Jika ini benar, siapa yang akan Paduka hukum? Benar, Yang Mulia. Tetapi saya tidak tahu pasti apakah adik saya sudah dijatuhi hukuman mati atau belum. Dan yang sebenarnya paling berbahaya bukan adik saya, melainkan anak buahnya yang berjumlah ribuan prajurit. Mereka menyebar di mana-mana sambil menyusun kekuatan sebelum menyerbu Blambangan. Belum lagi para pasukan yang bercokol di Gunung Raung. Mereka adalah prajurit-prajurit handal yang bertugas sebagai laskar pamungkas. Apakah kekuatan Blambangan tidak mampu melawan pasukan Wong Agung? Ya, seandainya mampu, tak mungkin saya berpayah-payah datang kemari, Yang Mulia. Ya, hamba tahu sekarang. Sulit, sungguh sulit. Di mana anak saya, Yang Mulia? Putra Paduka sedang beristirahat di Taman Sari bersama-sama Laksmana Sugriwa dan Yang Mulia Bagustuwi. Kalau tidak salah, mereka sedang dipijit dayang-dayang. Gila. Orang tua pusing memikirkan tanah Blambangan yang bakal lenyap. Si anak bersenang-senang dengan para dayang. Tidak mengapa, Sri Prabu. Mereka perlu dipijit karena keletihan sehabis menempuh perjalanan yang cukup jauh. Apakah saya tidak letih? Kan saya juga habis menempuh perjalanan jauh. Jika Paduka menghendaki, hamba bisa memerintahkan beberapa orang dayang untuk memijit Paduka. Yang Mulia, tak perlu banyak. Satu saja sudah cukup. Asalkan cantik dan masih muda. Itu mudah diatur, Sri Prabu. Saya sudah mempunyai keputusan, Yang Mulia. Untuk merelakan Blambangan seluruhnya? Iya. Tetapi itu hanya akal-akalan saja. Maksud Paduka? Maksud saya, sesudah saya dibantu dan seluruh anak buah adik saya punah di pantai meriam Belanda, Blambangan tidak jadi saya serahkan kepada Belanda. Mudah bukan? Bagaimana Sri Prabu ini? Loh, mengapa Yang Mulia tertawa? Kenyataannya, nanti tidak akan semudah yang Paduka rencanakan. Jadi, ada kesulitannya Yang Mulia Adipati? Belanda punya cara untuk membuat kita terpojok, Sri Prabu. Oh ya? Apa misalnya? Belanda tidak mungkin mau memberikan bantuan sebelum Paduka menandatangani surat perjanjian kesediaan Paduka untuk merelakan Blambangan sebagai imbalan. Jadi saya harus berjanji dulu, Yang Mulia. Oh, tentu. Wah, celaka. Tetapi
Biar saja. Yang penting saya mendapat bantuan. Apakah Paduka benar-benar sudah ikhlas kehilangan Belambangan? Ya, saya sudah ikhlas. Kalau begitu, besok pagi kita berangkat ke Batavia. Tidak ke Surabaya dulu? Tidak, Sri Prabu. Hamba sudah dibekali surat pengantar oleh perwakilan Belanda di Surabaya untuk menghadap Gubernur Jenderal Van der Paar. Baik, kalau begitu. Mangkuningrat segera memasuki sebuah bilik indah yang sudah dipersiapkan Jayanegara sebagai tempat beristirahatnya. Ia terkejut bercampur senang karena ketika melangkah memasuki bilik, seorang dayang berparas cantik yang akan memijit tubuhnya sudah ada di dalam dan menanti kedatangannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.